Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tridana Setiawan, NPM 22-178-20-12-13. Saya dari kelas Kebijakan Publik 2, semester 6. Dosen pengampu Ibu Nani Mardasari, SIP MSI. Mata kuliah Ilmu Perbandingan Administrasi Negara. Di sini saya akan bandingkan antara negara Indonesia dan negara Spanyol. Pertama yaitu geografis, bentuk negara, sistem pemerintahan, politik, ekonomi, dan sosial budaya. Yang pertama yaitu geografis, kepulauan Indonesia di antara benua Asia dan benua Australia, serta di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Dengan demikian, wilayah Indonesia berada di posisi saling mempunyai arti penting dalam kaitannya dengan iklim. Yang perekonomian, sedangkan wilayah Spanyol dibatasi oleh Portugal di barat serta Gibraltar dan Maroko di selatan. Spanyol berbatasan langsung dengan Prancis dan Andorra di timur. Melalui pegunungan Pyrenea, batas selat adalah Samudra Atlantik di barat, Teluk Biski di utara, serta Laut Tengah di timur, di mana di selatan terdapat Selat Gibraltar. Kedua, bentuk negara. Bentuk negara yang dianut oleh Indonesia sejak proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 adalah kesatuan negara. Kesatuan adalah bentuk negara yang merdeka dan berdaulat, di mana keseluruhan negara dikuasai hanya oleh satu pemerintah pusat saja. Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang berbentuk kesatuan dengan bentuk pemerintahan republik, dengan nama Negara Indonesia. Bentuk negara kesatuan tersebut merupakan harga mati yang tidak dapat diubah. Sedangkan bentuk negara Spanyol adalah negara demokrasi yang diselenggarakan dalam bentuk pemerintahan parlementer di bawah monarki konstitusional. Ketiga yaitu sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan negara Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial. Presiden adalah kepala negara dan sekaligus kepala pemerintahan kekuasaan dalam satu negara. Menurut Montesquieu, diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu kekuasaan eksekutif, yang berarti kekuasaan menjalankan undang-undang atau kekuasaan menjalankan pemerintah. Kekuasaan legislatif, yang berarti kekuasaan membentuk undang-undang, dan kekuasaan yudikatif, yang berarti kekuasaan mengadili terhadap pelanggaran atas undang-undang. Sedangkan sistem pemerintahan yang dianut oleh Spanyol adalah sistem pemerintahan monarki konstitusional, yaitu sistem pemerintahan yang kepala negaranya adalah seorang raja. Keempat yaitu politik. Sistem politik di Indonesia adalah merupakan kedaulatan rakyat dalam pemilihan parlemen dan presiden setiap 5 tahun sejak berakhir Orde Baru yang dipimpin Presiden Soeharto dan mulainya reformasi. Setiap pemilu di Indonesia dianggap bebas, hadir, dan profesional. Sedangkan politik di Spanyol, sistem politik Spanyol adalah sistem multipartai. Tetapi sejak tahun 1992, partai mendominasi dalam politik Partai Buruh, Sosialis Spanyol, dan Partai Rakyat, terutama Partai Nasionalis Bisku, juga memainkan peran kunci dalam penelitian Spanyol. Anggota Kongres Deputi dipilih melalui perwakilan profesional.
dan pemerintahan oleh partai dan koalisi yang mendapatkan kepercayaan atau kepercayaan Kongres, biasanya partai dengan jumlah kursi terbanyak. Kelima yaitu ekonomi. Indonesia adalah negara yang memiliki potensi ekonomi yang tinggi, potensi yang mulai diperhatikan dunia internasional. Indonesia, ekonomi terbesar di Asia Tenggara, memiliki sejumlah karakteristik yang menempatkan negara ini dalam posisi yang bagus untuk mengalami perkembangan ekonomi yang pesat. Sedangkan ekonomi di Spanyol merupakan ekonomi terbesar ke-9 di dunia dan ke-5 di Uni Eropa. Berdasarkan produk domestik Tuvira ekspor Spanyol adalah Prancis, Jerman, dan Portugal. Di samping itu, Italia dan Amerika Serikat juga menjadi salah satu mitra penting Spanyol dalam bidang ekspor. Pemerintahan pusat dari mantan Perdana Menteri Maria Aznar sukses dalam membuat negara ini meluncur mata uang bernama Euro tahun 1999. Pengangguran berada pada angka 7,6% pada bulan Oktober 2006, tingkat yang rendah apabila dibandingkan dengan negara-negara tetangganya. Yang keenam, yang terakhir, sosial budaya. Indonesia memiliki berbagai macam keragamannya. Pertama yaitu keragaman suku, bangsa. Masyarakat Indonesia terdiri dari berbagai suku bangsa. Misalnya, ada yang merupakan keturunan suku Betawi, suku Melayu, suku Sasak, dan berbagai suku lainnya. Yang kedua yaitu keragaman bahasa. Indonesia ada berbagai bahasa di daerah, contohnya seperti bahasa Batak, bahasa Sunda, dan banyak lainnya. Yang ketiga yaitu keragaman rumah adat, dan yang terakhir yaitu keragaman pakaian tradisional. Sedangkan sosial budaya di Spanyol, budaya Spanyol didasarkan pada berbagai pengaruh sejarah, terutama berdasarkan budaya Roma kuno. Spanyol menjadi bagian penting dari dunia Yunani Romawi selama berabad-abad. Nah, demikianlah penjelasan dari saya tentang perbandingan antara negara Indonesia dan negara Spanyol. Maaf jika terdapat kesalahan. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.